abadikan dalam surah At-Tin, Wat-Tini, Waz-Zaitun, Wat-Turi Sinin, wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah dengan 4 kota. Wat-Tin, demi buah tin. Waz-Zaitun, demi buah zaitun. Wat-Turi Sinin, dan demi bukit Turi Sinin. Wa hadzal baladil amin, dan inilah kota Makkah, kota yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada bantuan kamu. 4 kota yang Allah abadikan dalam surah At-Tin. Wat-Tini, demi buah tin. Jadi menurut buah tin, tempatnya di Irak. Irak hari ini diluluhlantahkan. Di Irak, di sana ada nabi yang pernah diturunkan oleh Allah, bernama Nabi Nuh alaihi salam, tepatnya di Irak. Yang kedua, Waz-Zaitun, demi buah zaitun. Buah zaitun di mana buah? Tempatnya di Syam. Di Syam, salah satu puncak kotanya tidak lain di Palestina, Yerusalem, Qadil Munro, Masjid Aqsa. Seluruh nabi-nabi yang berasal dari Bani Israel Allah turunkan di kota Syam. Bayangkan Pak. Yang ketiga, Turi Sinin, bukit Turi Sinin. Di sana ada Nabi Musa alaihissalam dari menurunkan di Mesir. Wa hadzal baladil amin, yang disampaikan oleh Allah. Hadzal baladil amin, puncaknya adalah kota Makkah, tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada betul apa? Di 4 kota yang disampaikan oleh Allah, sesungguhnya di sanalah diturunkan seluruh nabi-nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di tempat-tempat lain. Nabi Nuh diturunkan di Irak. Seluruh nabi Bani Israel diturunkan di negeri Syam. Nabi Musa alaihissalam diturunkan di Mesir karena di sana ada Fir'aun laknatullah alaihi. Nabi Muhammad diturunkan di kota Makkah. Subhanallah, asra mayori di padanan kita. Magina ang kamay di padanan na kita Muhammad. Jadi bahasanya Al-Quran ini asra. Asra ini bermakna diperjalankan, bukan berjalan. Sebab akan berbeda maknanya sehingga ini bertuana antara di mana si bawah ada. Yang kemalana berarti alihnya juga. Tetapi asra bermakna diperjalankan, berarti Nabi Muhammad SAW mengkepalakan. Siapa yang memperjalankan? Tidak lain adalah Allah. Inilah gelar yang menjadi pisau tajam Nabi ketika berhadapan dengan Abu Jahal dan kawan-kawannya. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rio berdiri kepada Nabi Nabi Muhammad SAW. Pertama mati Amurina, yang kedua mati Bainina. Amurina simbol kerajaan. Tidak ada yang mengganggu Nabi karena di belakangnya ada nasab yang sangat mulia. Tidak lain adalah nasab Bani Hashim, adalah Abu Thalib. Yang kedua, simbol harta dan simbol manusia. Simbol nasab tidak lain adalah mati Bainina ditentai Sayyidatina Khadijah. Kenapa kemudian Nabi dibukakan pintu-pintu itu, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Sehingga teman-teman nabi dan niat serta nabi yang hadir. Alhamdulillah, di paparan kaitan berpuji mana nyata pemagangkan oleh secara jantan Allah Ta'ala. Ruang farmasi dan masalah farmasi, nasabak farmasi si matana dan kepadaan kehadiran si wadon-wadon si ujuk rupa dalam rangka kembali mengingat ingatan-ingatan lama kita tentang bagaimana satu proses perjalanan yang sangat dahsyat, yang sungguh tidak masuk akal. Inilah peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita bersalawat serta mengirimkan salam kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang terbaik yang telah diturunkan oleh Allah. 63 tahun hidup beliau, hendak puluhan tahun. Selama 63 tahun hidup beliau, tidak satupun ada anggota tubuhnya pernah tersentuh dengan dosa. Bayangkan, mulutnya tidak pernah berbohong, ini karena beli. Tidak pernah menceritakan aibnya orang. Tangannya tidak pernah diayunkan untuk menzalimi orang. Tidak pernah dilangkahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran beliau disebut dengan uswatun hasanah. Kalau kita kembali mengkaji dalam Al-Quran dan hadis Rasul, dua bawa Nabi diberi gelar oleh Allah Ta'ala sebagai uswatun hasanah. Padahal begitu banyak Nabi dan Rasul yang telah diturunkan oleh Allah, kurang lebih 124.000 Nabi, kurang lebih. Naik dia dua bawa diberi gelar oleh Allah Ta'ala sebagai uswatun hasanah. Pertama adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kelak nanti di perjalanan Nabi ketika tidak arajkan bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam persis di langit ketujuh. Dan sosok Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah sosok Nabi yang paling mirip dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim melahirkan dua anak, Nabi Ishaq berasal dari istri pertama beliau. Seluruh
nabi-nabi Bani Israel nasabnya berasal dari Nabi Ishaq alaihissalam, ditutup oleh Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, Nabi Ibrahim melahirkan anak yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Satu-satunya Nabi kelak yang menjadi keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Inilah sosok manusia terbaik, tidak lain adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya untuk meringkas beberapa pembahasan kita dalam pertemuan kali ini. Nasabah terutama mencoba insyaallah paling bisa maghrib isya. Mudah-mudahan berkah dari proses kebaikan yang kita laksanakan ini, insyaallah kelak kita akan mendapatkan di akhirat nanti. Amin. Sehingga teman-teman melatih dan yang sudah melatih ini hadir. Jadi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu tanah lembang agama Allah Ta'ala, ketika Nabi menghabiskan separuh perjalanan hidupnya mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, paling tidak ada dua sosok manusia yang paling berjasa dalam hidup beliau waktu dalam lembang agama Allah Ta'ala. Pertama, Amurena Nabi tadi telah Abu Thalib pada Ramina ambil dan Nita. Yang kedua, istri pertama Rasulullah Muhammad SAW, Sayyidatina Khadijah. Sosok inilah yang membantu beliau. Napa Allah panggil agama Allah Ta'ala, Nabi tadi ada tahu-tahu. Kenapa? Di belakangnya ada paman yang bernama Abu Thalib. Sayang seribu sayang. Waktu namanya mati amurina Nabi Muhammad SAW, Nabi bersedih. Makanya tahun ini disebut dengan Amul Husni, dari Amul Hasni, tahun kesedihan Nabi. Mantina masalah Nabi Muhammad SAW pertama mati amurina. Digada tahu-tahu nama lembang agama Allah Ta'ala, sebab di belakangnya ada sosok paman yang bernama Abu Thalib, sosok manusia yang disegani oleh Bani Quraisy. Mati Pak. Kira-kira tiga dia masalah. Tetapi si teman-teman bukan karena perkara kematiannya yang ditangisi Nabi. Naik dia yaitu masalah Nabi Muhammad SAW sahabat mati amrina dalam keadaan tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita paham, man qala akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Waktu Allah berlaksana amrina Nabi dalam keadaan sahara, opini Nabi ternyata sudah mendapatkan tepat di jendela ulunna amurina angkani Abu Jahal dengan kawan-kawannya yang lain. Begitu Nabi mendekat, Nabi mencoba untuk mentalkinkan kalimat la ilaha illallah, ya am kul la ilaha illallah, ya amuriku wadalam kalimat la ilaha illallah, iya pamatun mengandung roti di rumah Allah Ta'ala. Kalimat ini diulang-ulang oleh Nabi. Jadi tahu ditampungkan di undang amurina yang disabana masalah yang kita. Yang kedua, tidak berselang lama kemudian ternyata ujian saling berganti.
mati si baginda Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan Sayyidatina Khadijah. Sosok perempuan yang menjadi istri yang sangat mulia, saking dicintainya oleh Nabi. Ya Nabi tak yang mana Nabi yang mati mati baginda itulah Khadijah. Sebelumnya tidak. Sosok perempuan yang begitu berjasa terhadap Rasulullah Muhammad SAW, campur orang-orang sepertiga dari harta yang dimiliki oleh penduduk Mekah adalah milik Sayyidatina Khadijah. Bayangkan Pak, perempuan janda cantik umur 40 tahun, tersugi, tiba-tiba jatuh hati terhadap seorang laki-laki yang bernama Rasul Muhammad SAW di umur 25 tahun. Kira-kira mau bertanya apa? Ini bijak tak urani, mengelola pendidikan, mengelola tak tumpah, mengelola tumpah macam-macam. Tiba-tiba mengelola ibu ini, mengkumpulkan anak ini umur 40 tahun. Kira-kira mengelola ibu. Inilah Nabi Pak Bu. Inilah Rasulullah Muhammad SAW. Dua simbol ini ternyata Allah angkat. Maka ternyata peristiwa Isra Mi'raj bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Nah itu ternyata angka kaji yang mantiului ada sebuah peristiwa besar yang terjadi periode nama di Pahlawan Nabi tak bahkan menerima Mi'raj sirun si bawah Allah Ta'ala. Jamaah sekalian, pertanyaannya kemudian, kenapa dua sosok manusia ini diambil oleh Allah di saat yang hampir bersamaan? Di saat hampir bersamaan, ketika Nabi dirundung berbagai persoalan yang bertubi-tubi teman-teman Nabi hadir. Bayangkan penduduk Makkah, orang-orang kafir Arab Quraisy memboikot Nabi. Pokoknya dia iman dakwah Nabi tidak boleh ada lagi kalimat la ilaha illallah yang disebarkan di tanah Makkah. Kita harus sampaikan Nabi Malik ke dapur ini, lalu seti onrong ditelai kota Taif dengan harapan dakwah kalimat la ilaha illallah bisa diterima di sana. 10 hari Nabi berdakwah di kota Taif, ternyata pun tidak diterima. Bukan hanya tidak diterima, tetapi Nabi sampai dilempar berdarah-darah. Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat yang menjadi kambing pun juga berdarah-darah. Bayangkan waktu ujian Nabi. Ternyata Nabi tak mengerti di pangkalan sirun si bawah Allah Ta'ala. Salah satu hikmah besar. Makanya kemudian teman-teman lagi menghadir dalam keadaan seperti itu, Allah turunkan surah Yusuf. Surah Yusuf. Ketika Nabi berada di perbatasan antara kota Taif dengan Mekah. Nabi kan masalah Pak Bu. Bayangkan di kota Makkah tidak bisa kembali sebab tertutup, diboikot. Pun juga tidak bisa lagi kembali ke kota Taif sebab tidak diterima. Bahkan dilindungi kita. Masalahnya kita dalam keadaan masalah bangsa negeri, Allah turunkan surah Yusuf. Bagaimana penggalan surah Yusuf? Surah Yusuf dizalimi dan Yusuf dizalimi oleh saudaranya sendiri. Dibacakan kepada Nabi. Dizalimi oleh saudaranya sendiri, dibuang ke sumur. Lalu kemudian ditemukan oleh pedagang menjual kepada orang Mesir. Ternyata yang membeli tidak lain adalah Raja Mesir. Inilah cikal bakalnya kemudian Nabi Yusuf alaihissalam kelak akan menjadi Raja Mesir. Maka berdoa maka Nabi Muhammad, bukan hanya kamu
yang pernah diuji oleh Allah sekian beratnya. Ada Nabi Yusuf, Nabi sebelum engkau pun juga diuji dengan penuh suasana yang berat. Tetapi di balik suasana yang berat itu, kelak nanti ada satu peristiwa yang membahagiakan. Nabi Pak. Maka tidak lama kemudian Nabi tarisu di Mekah. Waktu tarisu Nabi Muhammad SAW di Mekah, disinilah mulai peristiwa Isra Mi'raj ini akan diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibaca di dalam ayat Allah Ta'ala di dalam surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masalah mempercayai Allah. Penggalan ayat ini Allah awali dengan kalimat subhanah. Maka betul maka dibuang. Sehingga ayat di dalam Al-Qur'an ketika diawali dengan subhanah, berarti sesungguhnya angka kejadian mainun kita Allah. Ada peristiwa besar yang akan disampaikan oleh Allah. Peristiwa ini tidak masuk dalam akal kita. Dia boleh mereakan itu. Dia boleh mereakan. Bagaimana mungkin peristiwa Isra Mi'raj ini tidak reakan? Oleh Nabi kelak diperjalankan melalui mulai di Masjidil Haram lalu di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di Palestina di Palestina. Maka kelak nanti perjalanan Nabi mulai di Masjidil Haram lalu di Masjidil Aqsa. Nabi ya Nabi Muhammad SAW lepangi di sini di anak umroh. Nabi sempat singgah di Baitul Lahmi. Orang aja tinggal dalamnya Isa alaihissalam. Nabi pun singgah di suatu tempat yang bernama Bukit Turi Sina. Di sanalah Nabi Musa kelak menerima wahyu. Tempat-tempat ini ternyata Allah abadikan dalam surah At-Tin, Wat-Tin, Waz-Zaitun, wa Turi Sinin, wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah dengan 4 kota. Wat-Tin, demi buah tin. Waz-Zaitun, demi buah zaitun. Wa Turi Sinin, dan demi bukit Turi Sinin. Wa hadzal baladil amin, dan inilah kota Makkah, kota yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo bantuan kamu. 4 kota yang Allah abadikan dalam surah At-Tin. Wat-Tini, demi buatin, dari motor buatin tempatnya di Irak. Irak hari ini diluluhlantahkan di Irak. Di sana ada Nabi yang pernah diturunkan oleh Allah bernama Nabi Nuh alaihissalam, tempatnya di Irak. Yang kedua buah zaitun, demi buah zaitun. Buah zaitun di mana buah? Tempatnya di Syam. Di Syam salah satu puncak kotanya tidak lain di Palestina, Yerusalem, Monro, Masjid Aqsa. Seluruh nabi-nabi yang berasal dari Bani Israel Allah turunkan di kota Syam. Bayangkan Pak. Yang ketiga, Turi Sinin, Bukit Turi Sinin. Di sana ada Nabi Musa alaihissalam dari Monrona di Mesir. Wahadal baladil amin, yang disampaikan oleh Allah. Hadal baladil amin, puncaknya adalah kota Makkah, tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agak bertuan di 4 kota yang disampaikan oleh Allah, sesungguhnya di sanalah diturunkan seluruh nabi-nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada di tempat-tempat lain.
Nabi Nuh diturunkan di Irak. Seluruh Nabi Bani Israel diturunkan di negeri Syam. Nabi Musa alaihissalam diturunkan di Mesir karena di sana ada Fir'aun laknatullah alaihi. Nabi Muhammad diturunkan di kota Makkah. Subhanallah asra mayyuhi di padanan minanita. Magina ang kamay di padanan Nabi Muhammad SAW. Jadi bahasanya Al-Quran ini asra. Asra ini bermakna diperjalankan, bukan berjalan. Sebab akan berbeda maknanya sehingga ini bertuana antara di mana si bawah yang komalana berarti adanya juga. Tetapi asra bermakna diperjalankan, berarti Nabi Muhammad SAW mengkepalanya. Siapa yang memperjalankan? Tidak lain adalah Allah. Inilah gelar yang menjadi pisau tajam Nabi ketika berhadapan dengan Abu Jahal dan kawan-kawannya. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ria berdikna pada mandi parlada Nabi Muhammad SAW. Pertama mati Amurena, yang kedua mati Penina. Amurena simbol kerajaan. Tidak ada yang mengganggu Nabi karena di belakangnya ada nasab yang sangat mulia. Tidak lain adalah nasab Bani Hashim, adalah Abu Thalib. Yang kedua, simbol harta dan simbol manusia. Simbol nasab tidak lain adalah mati Penina ditelai Sayyidatina Khadijah. Kenapa kemudian Nabi dibukakan pintu-pintu itu, Pak? Magi dan dilengkaran Nabi ta'ala jangan ini dilengkaran tina. Yang kedua magi dilengkaran ini ala jangan apapun regis di bawah ala jangan orang parangnya dilengkaran tina kita. Ini kan simbol. Makanya ketika Nabi akan diperjalankan di Israel, Nabi dibedah dulu, didatangi oleh malaikat Jibril, dibedah. Setelah dibedah, dipertamakan di dua pasangan. Pertama takut, yang kedua adalah kebijaksanaan, al-hikmah. Maka bertuani sesuatu malam itu hadir. Tamma kawati kimaret peandroni. Magano ang tak boleh sesi arajan na pangamatana. Benengnya dilalenda hati. Ang kamu paarajanan na pangkain. Yang kedua, ang kamu paarajanan na warang parangnya dilalenda hati ta. Makanya kemudian Pak, di masjid ini siapapun yang masuk dalam masjid posisinya sama. Dari Kumail hidup di masjid ini, harta dibuka dulu, pangkat dibuka dulu. Tidak ada Pak Bupati, siapapun, pokoknya sama Pak. Ini kayak pasti menempati saat pertama. Ini simbol Pak. Kenapa ini menjadi simbol? Sebab Nabi akan diangkat oleh Allah. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Ya Allah ta'ala sedih zakma panci deta tarime sana dita atau panci bawah. Pertanyaannya kemudian, apakah Nabi tidak bersih? Bersih Pak Bu. Tapi keadaan inilah teman-teman Nabi hadir. Kelak yang akan menjadi simbol bahwa si teman-teman anta yang imewa sirutu mengatakan kelak nanti mesti hamba-hamba yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya. Makanya asal Nabi diperjalankan kan tidak masuk akal. Jalan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kurang lebih sekitar 1.200 kilo lebih Pak, kurang lebih lah. Saya tidak tahu pastinya. Pokoknya adalah sudah juga sudah terlihat Pak. Nabi ini diperjalankan hanya semalam. Oleh masa sepanjang kisah Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian Nabi diperjalankan pun juga ternyata kembali sebelum salat subuh. Ini kan mengherankan Pak. Maka kita bersyukur Pak. Itulah sebabnya ketika Nabi kembali dari peristiwa ini, tak
bagi-bagi telepon. Ketika Nabi kembali dari peristiwa ini, Nabi duduk termenung dekat Ka'bah. Engkau tahu Abu Jahal. Abu Jahal ini sesungguhnya dikenal oleh orang-orang Quraisy Abu Al-Hakam. Biasanya Abu Al-Hakam orang yang sangat bijaksana. Bayangkan Pak, orang yang sangat bijaksana, begitu dihormatinya di Mekah. Tapi kenapa kemudian berubah menjadi Abu Jahal? Ini bayangkan Pak. Nabi kembali dari peristiwa ini, Nabi duduk dalam keadaan termenung. Kira-kira pengen hidup minta ini, kira-kira ada beban yang dibawa oleh Nabi. Abu Jahal lewat, ya Muhammad, kenapa engkau duduk dalam keadaan termenung? Adakah engkau punya persoalan? Maka kemudian Nabi menceritakan peristiwa yang dialami semalam, suntuk kepada Abu Jahal. Bayangkan Pak, Abu Jahal sontak tidak terima. Maka dikumpulkanlah orang-orang. Nama kumpul di bawah Abu Jahal, dipanggil juga oleh orang-orang sahabat-sahabat Nabi untuk mengumumkan peristiwa ini. Ternyata Abu Jahal punya niat yang salah. Sebab menghidupi Abu Jahal ingin mempermalukan Nabi. Apa yang terjadi teman-teman Nabi Muhammad? Maka terbagi dua manusia. Pertama ada Abu Jahal, Abu Sufyan dan kawan-kawan tidak menerima dan tidak percaya kepada peristiwa ini. Tetapi ada sahabat Nabi yang kita kenal sebagai As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Ada orang yang percaya terhadap peristiwa ini. Makanya dikenal dengan sebutan As-Siddiq. Syukur kita sebab Allah takdirkan kita hidup di zaman ini. Bayangkan kalau Allah takdirkan kita di saat itu, mahkotanya gak baku. Kira-kira mata pemukiman dengan kita. Ada sosok laki-laki yang berasal dari kampung di padang pasir, tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Tiba-tiba mendeklarasikan dirinya sebagai nabi, tiba-tiba menganggap dirinya boleh dipalalu, boleh dipalatakan, boleh Masjidil Haram, lalu Masjidil Aqsa. Pertanyaannya kemudian, apakah kita ini tidak menjadi umat Abu Jahal? Kenapa kita terima hari ini sebab ada Al-Quran yang kita baca? Kenapa kita terima peristiwa hari ini? Oleh sebab ada ulama-ulama yang menyampaikan kita lewat kajian-kajian dakwahnya. Tapi sahabat Abu Bakar As-Siddiq, baru diceritakan perkara ini, beliau katakan, sedangkan lagi Nabi tak cerita makanya dibaturungan wahyu boleh ditandingi. Saya percaya, apalagi kalau hanya perkara Isra Mi'raj. Maka inilah sosok Abu Bakar As-Siddiq. Jemaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Selanjutnya ada kata-kata abd. Pertanyaannya kemudian, kenapa sih Allah pakai kalimat abdul? Kenapa tidak memakai kata-kata yang lain? Kan banyak. Ada Rasul, atau disebut saja namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin disebut dengan Nabiullah. Kenapa justru Allah memakai kalimat abdul? Ya kumakana ki abdul berarti apa? Iku ini tumpone kumakana ki abdul berarti matuna Pak. Matuna. Ya. Makin berani makanya ini pakyantai hadina puli orang-orang pasti matuna. Nah ini pakyantai hadina puli orang-orang pasti matuna. Tetapi siapapun yang menghambakan dirinya terhadap Allah, pasti derajatnya diangkat oleh Allah. Makanya kemudian Allah pakai abdul dalam surah Al-Isra. Abdul. Yang keempat, minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa.
Tinggi di palanan Nabi tak di palanan yang boleh di Masjidil Haram kalau di Masjidil Aqsa. Artinya bahwa dari masjid ke masjid. Maka perjalanan yang istimewa adalah dari masjid ke masjid. Ini mandi-lisu antara masjid bola masjid, maka saksikanlah mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka siapapun yang menghidupkan masjid sesungguhnya dia menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini adalah simbol rumah Allah. Masjidil Haram dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Masjid yang kedua dibangun tidak lain adalah Masjidil Aqsa. Baru kemudian yang ketiga ada Masjid Nabawi. Pertanyaannya kemudian, kenapa sih perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kenapa bukan dari Masjidil Haram ke Masjid Nabawi? Atau pertanyaannya kemudian, kenapa si Nabi tidak langsung diperjalankan ke Masjidil Aqsa saja? Kenapa mesti melalui Masjidil Haram? Ternyata ada hal yang sangat-sangat istimewa, teman-teman dan ini ada hal yang sangat-sangat istimewa dalam berbagai riwayat bahwa sesungguhnya Masjidil Aqsa ini adalah masjid yang ditempati Nabi akan diangkat, dimi'rajkan sampai ke langit. Kenapa kemudian tidak langsung dari Masjidil Haram? Kenapa justru Nabi dibawa lagi ke Masjidil Aqsa? Berarti kan ada hal yang sangat istimewa. Karena tak ini tidak ada lagi. Seluruh yang terjadi dalam proses peristiwa Isra Mi'raj ini sesungguhnya mengandung hikmah, mengandung hikmah yang sangat besar. Perjalanan Nabi dari masjid ke masjid artinya bahwa masjid ini harus dihidupkan, harus dipelihara. Makanya simbol masjid ke masjid, maka disebut sebagai orang-orang beriman. Dan jemaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Lalu kemudian dibawa ke Palestina, Masjidil Aqsa. Ternyata Masjidil Aqsa ini dalam riwayat itu senurus dengan pintu langit yang ada di atas. Makanya kemudian Nabi tidak langsung diangkat dari Masjidil Haram langsung ke langit. Padahal bisa saja. Apa susahnya bagi Allah? Tetapi justru dibawa ke Masjidil Aqsa. Yang kedua ada hikmah yang sangat besar. Karena Masjidil Aqsa ini di sanalah Nabi menurunkan banyak nabi dari Bani Israel. Makanya saya sampaikan dari surah At-Tin, Wat-Tini, Waz-Zaitun, Wat-Turi Sinin. At-Tin di Irak, Nabi Nuh ditempatkan di Irak, diturunkan di Irak. Waz-Zaitun, buah zaitun berasal dari negeri Syam. Negeri Syam simbol utamanya tidak lain adalah Palestina. Simbol puncaknya adalah Masjid Al-Aqsa. Buah zaitun didapatkan di sana. Jamaah sekalian, seluruh nabi yang berasal dari Bani Israel ditutup oleh Nabi Isa binti Maryam. Seluruhnya diturunkan di tanah Syam, di Palestina. Seolah-olah Allah ingin menggambarkan, ya Muhammad, Nabi Muhammad, betul engkau saya uji dengan berbagai ujian. Di tanah Mekah engkau tidak lagi mampu menyebarkan kalimat la ilaha illallah. Pamanmu meninggal dunia dalam keadaan tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Istrimu Khadijah meninggal tidak lama kemudian. Tetapi yakinlah, saya ingin memperlihatkan engkau peristiwa besar di tanah Syam. Ada banyak nabi-nabi dan rasul yang diturunkan oleh Allah di tanah Syam, dan seluruhnya pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dibawa Nabi ke negeri Syam, dipilih Nabi taruh di tanah Palestina. Inilah tanah Syam. Dan jemaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, yang sangat menggembirakan
ketika Nabi tiba di Masjid Al-Aqsa, ya Nabi Muhammad SAW disuguhkan 2 minuman, Pak. Dalam hadis itu dikatakan disuguhkan 2 minuman. Pertama, minuman yang berisi arak, yang kedua minuman yang berisi susu. Nabi dipersilahkan untuk memilih. Ternyata Nabi tak, karena fitrahnya adalah fitrah yang baik, maka Nabi memilih susu sebagai minumannya. Padahal waktu itu arak belum diharamkan oleh Allah, Pak. Minuman khamar waktu itu belum diharamkan oleh Allah, tapi Nabi justru memilih susu sebagai minumannya. Bayangkan, begitu instingnya Nabi berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, kalaulah engkau memilih arak sebagai minumanmu, maka seluruh umatmu kelak akan menjadi peminum khamar. Tetapi bersyukurlah engkau meminum susu, maka umatmu nanti akan mampu mengendalikan nafsunya. Luar biasa. Kemudian peristiwa besar yang terjadi di Masjidil Aqsa pada saat itu, ternyata Nabi akan disimbolkan sebagai pemimpin Nabi dan Rasul sekaligus pemimpin malaikat pada saat itu. Ya Rabbul dipaturuni sehingga nabi-nabi anrangi surah Qur'an mencari Allah Ta'ala, dibariskan bersaf-saf di Masjidil Aqsa. Orang kebingungan, Pak, kira-kira siapa yang akan mengimami mereka sholat ini? Lalu kemudian ditunjuklah Rasulullah Muhammad SAW untuk mengimami. Siapa makmumnya? Makmumnya adalah Nabiullah Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian manusia yang ditunjuk sebagai imam adalah manusia yang disahkan oleh Allah, tidak lain adalah Rasulullah Muhammad SAW. Satu simbol yang sangat besar bahwa sesungguhnya Nabi adalah pemimpin Nabi dan Rasul Muhammad SAW. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, saya bersepakat, ketika Nabi dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi menaiki sampai 7 langit, dan diceritakan dalam hadis setiap langit yang dinaiki oleh Nabi Muhammad SAW, beliau dipertemukan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Jadi di langit pertama dipertemukan dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Di langit kedua Allah pertemukan 2 nabi di sana. Ada Nabi Isa bersama dengan Nabi Yahya. Ada Nabi sezaman, Pak, sezaman. Jadi Nabi Isa dengan Nabi Yahya itu adalah Nabi sezaman. Masa maki dipetur di Nabi Allah Ta'ala. Di langit ketiga beliau dipertemukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Digambarkan bahwa Nabi Yusuf ini separuh dari ketampanan Allah titipkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan itu digambarkan dalam surah Yusuf yang saya sampaikan tadi, yang ketika Nabi mengalami goncangan jiwa, peristiwa Nabi Yusuf diturunkan kepada Nabi. Surah Yusuf. Di langit keempat jamaah sekalian, Allah turunkan Nabi Idris alaihissalam, salah satu Nabi yang meninggal di langit. Jadi ternyata ada Nabi yang meninggal di langit, Pak. Itu pun permintaan langsung dari Nabi Idris alaihissalam. Diangkat ke langit dalam rangka untuk memohon kepada Allah, ya Allah, ma'ilahi lau siruntu langsung di bawah malaikat Israel. Oleh sebab beliau ingin meminta agar kemudian jangan diwafatkan di bumi, oleh karena masih ada peristiwa besar yang akan diselesaikan. Ternyata takdirnya Allah wafatkan beliau di langit keempat. Dan itu digambarkan dalam Al-Quran. Beliau diangkat ke langit. Di langit kelima Allah pertemukan dengan Nabi Harun. Nabi Harun ini dulunya bukan Nabi, Pak. Bukan Nabi. Ini saudaranya Nabi Musa, kakaknya Nabi Musa. Kita paham betul Nabi Musa alaihissalam tidak lancar berbicara, Pak. Tidak lancar berbicara. Itu dalam Al-Quran digambarkan. Sementara Nabi Musa akan menghadapi Fir'aun. Sosok Fir'aun adalah sosok raja yang mengabadikan dirinya sebagai Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la. Ia adalah sebuah kalimat Allah. Bayangkan, Pak, sedosa-dosanya kita ini tidak ada yang menganggap dirinya sebagai Tuhan.
Fir'aun laknatullah alaih mengangkat dirinya sebagai Tuhan, mengangkat dirinya sebagai Tuhan pun juga berani bertobat kepada Allah ketika akan meninggal dunia. Padahal ternyata masih berani bertobat kepada Allah. Apalagi bahasa ini kan itu ditentang Allah, maka segera bertobat kepada Allah. Sayang seribu sayang, taubatnya ditolak oleh Allah. Supaya mana taubat Allah ketika Fir'aun laknatullah alaih akan ditenggelamkan oleh Allah di laut merah. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Nabi Harun awalnya bukan Nabi, makanya diabadikan dalam Al-Quran. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli wa Haruna akhi. Berarti diangkatnya Nabi Harun menjadi nabi sesungguhnya atas usulan Nabi Musa alaihissalam. Kenapa Nabi Musa tidak lancar berbicara sementara lawannya adalah Fir'aun? Maka Nabi Musa berkata, ya Allah, ada saudaraku yang bernama Harun, beliau lancar berbicara, lantang ketika berbicara, angkatlah dia menjadi nabi. Maka kemudian jamaah sekalian, Nabi Harun diangkat menjadi nabi dalam rangka untuk membantu Nabi Musa alaihissalam. Di langit ke-6 Allah pertemukan dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit ke-7 Allah tutup dengan mempertemukan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pertemuannya dengan nabi-nabi ini bukan tanpa alasan. Seluruh nabi yang Allah pertemukan mulai dari langit pertama sampai langit ke-7 sesungguhnya adalah simbol nabi yang pernah dipuji oleh Allah, di babak belur dengan ujian-ujian dari Allah. Allah ingin pertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puncaknya jamaah sekalian, puncaknya Allah Subhanahu wa taala ternyata menginginkan Nabi untuk menerima satu wahyu yang sangat besar, tidak lain adalah salat. Salat adalah satu-satunya kewajiban yang Allah turunkan di langit. Seluruh kewajiban yang lain Allah turunkan di bumi. Tetapi salat adalah perkara yang sangat besar yang Allah turunkan langsung dari langit, dan Allah meminta malaikat untuk mengangkat hambanya yang bernama Nabi Muhammad dalam rangka untuk menerima satu peristiwa yang sangat besar. Inilah peristiwa salat sembahyang Muhammad Nabi hadir. Sebagai kesimpulan kita pada pertemuan malam hari ini, pertemuan yang singkat ini, sesungguhnya pembicaraan tentang perkara Isra Mi'raj adalah satu peristiwa yang sangat-sangat luar biasa dan begitu panjang untuk diceritakan. Nah, ini Rasulullah Nabi hadir. Saya sudah mencoba untuk merangkai sekian sampitnya agar kemudian kita mampu memahami, dan saya yakin sebetulnya kita sudah memahami jauh sebelum kita ini sampaikan. Oleh karena itu teman-teman yang hadir, jauh tinggi dalam hukum lisu di polata bila ada ia maupun jogi. Pertama adalah seluruh kerajaan tidak boleh ditempatkan dalam hati kita. Abu Talib disimbolkan sebagai kerajaan nasab abadir nyariga pangkat, maka tidak boleh ditempatkan dalam hati kita. Yang kedua, Sayyidatina Khadijah disimbolkan sebagai sosok manusia terhormat. Yang kedua, disimbolkan sebagai hartawan, orang yang mempunyai harta yang banyak. Maka simbol ini tidak boleh ditempatkan dalam hati kita, sebab satu-satunya zat yang mampu menempati hati kita tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, bahwa tawari mendidih dari bonata tidak tidak lain adalah perkara salat. Jaga salat, insyaallah Allah akan menjaga kita, sebab salat adalah simbol kewajiban termulia setelah peristiwa syahadat disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sempat saya sampaikan pada pertemuan yang singkat ini. Menutup mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanina al-mu'minina al-mustad'afina fi Palestina ya Allah. Allahumma ansur ikhwanina al-mu'minina al-mustad'afina fi kulli makan ya Allah ya arhamar rahimin ya Allah ya rahman ya rahim. Wafatkan kami dalam keadaan beriman kepada Engkau ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wafatkan kami dalam keadaan sholat ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan tidak lagi memiliki utang. Wafatkan kami dalam keadaan bersujud kepada Engkau ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.